Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Era Susanti SPD dari SMP Negeri 20 Kota Bengkulu, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Bengkulu, dengan fasilitator Bapak Dr. Andes Ripai MPD dan pengajar praktik Ibu Helen SPD MM. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan kesimpulan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1.A.8, koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Pertanyaan stimulus dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya mempercayai bahwa 1. Anak lahir ibarat kertas kosong, sehingga tugas pendidik dan orang tua yang berhak dan bebas menuliskan dan melukiskan apa yang menjadi kehendaknya. 2. Sebagai pendidik, saya mendominasi kegiatan belajar menggunakan istilah I am your boss atau saya adalah bos di kelas. Jadi, apa yang mereka lakukan sesuai dengan perintah. Saya menerapkan sistem denda atau hukuman apabila siswa melanggar aturan dan kesepakatan baik di dalam ataupun di luar kelas. Metode yang saya gunakan cenderung monoton, kurang bervariasi. Dominan menggunakan metode ceramah di dalam kelas, sehingga menimbulkan kebosanan, mengantuk, dan kurang bersemangat dalam mengikuti pelajaran saya. Tentu saja anak-anak merasa tidak ada tantangan dalam mengikuti pelajaran tersebut. 4. Saya tidak menerapkan ice breaking sebagai metode menumbuhkan semangat dan konsentrasi anak pada saat pelajaran akan dimulai. Dalam pembelajaran dalam kelas, saya belum menggunakan metode permainan. Padahal pembelajaran di kelas, permainan akan sangat menyenangkan. 5. Saya kurang memaksimalkan diri untuk menerapkan pembelajaran menggunakan IT. Media yang saya gunakan sederhana dan manual, hanya memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar. 6. Kolaborasi antara peserta didik di kelas tidak terlaksana dengan baik. Anak-anak cenderung mengerjakan tugas atau latihan secara individu. 7. Saya belum merelevansikan sosial budaya dengan pembelajaran di kelas dan menerapkan nilai-nilai budi pekertinya. 8. Saya hanya fokus pada pencapaian KKM. Saya merasa tidak berhasil bila siswa-siswa saya mendapatkan nilai di bawah KKM. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Hal-hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah 1. Saya memberikan kebebasan pada anak untuk menyelesaikan tugas atau latihan sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas mereka masing-masing. 2. Saya hanya sebagai penuntun dalam proses pembelajaran karena anak-anak mempunyai potensinya masing-masing. 3. Saya menggunakan media pembelajaran yang bervariatif, kreatif, dan menyenangkan dengan menggunakan IT sesuai dengan perkembangan zaman. Bersama teman sejawat, merancang pembelajaran yang menyenangkan dan menantang minat belajar siswa. 4. Saya menerapkan ice breaking untuk menumbuhkan semangat belajar dan menerapkan metode permainan yang menarik dan menantang. Anak-anak berkolaborasi untuk menumbuhkan nilai-nilai luhur profil pelajar Pancasila. 5.
Saya meninggalkan sistem denda dan hukuman pada siswa. Saya menerapkan pendekatan dan memberikan stimulus agar anak menjadi aktif dan berpikir kritis. 6. Saya mengkaitkan sosial budaya dalam pembelajaran saya, sehingga anak-anak lebih mengenal kultur budaya dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. 7. Saya menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sehingga bisa mencetak generasi yang cerdas secara intelektual dan memiliki budi pekerti yang luhur, baik sebagai peserta didik ataupun anggota masyarakat. 3. Apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Penerapan segera yang saya terapkan di kelas untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: 1. Merancang pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. 2. Menerapkan pembelajaran berbasis budaya kearifan lokal. 3. Mengintegrasikan profil Pancasila dalam pembelajaran. 4. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman tanpa paksaan. 5. Menerapkan sistem AMONG. 6. Menebalkan aspek afektif dan psikomotor. Berdasarkan jawaban dari 3 pertanyaan stimulus, dapat kita ambil kesimpulan. Sejatinya anak lahir telah memiliki bakat, kemampuan, dan potensi. Bukan kertas kosong yang bisa kita tulis atau warnai sesuka hati. Pendidik sebagai penuntun, menerapkan semboyan Ki Hajar Dewantara. Ing Harso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Diharapkan anak-anak akan menjadi generasi emas dengan sistem merdeka belajar secara lahir dan batin, mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai peserta didik ataupun anggota masyarakat. Demikianlah yang bisa saya paparkan, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.